Salam soft spoken. Kan bisa pacar. Mbah itu pacar Ikam ini ibaratnya bisa FWB-an, itu di situ hal yang normal. Oh. Nah, bisa aja kayak itu, tapi Ikam tahu juga. Paham lah? Lain FWB-an ini lain sembunyi-sembunyi. Memang terang-terangan aku bisa FWB-an sih ini dan ya ada apa aja. Nah, adalah kawan Ikam yang kayak itu. Ada Bang sejauh ini. Oh, kira-kira. Ada tetamu terus ya. Yang Ikam ceritakan tuh kan yang hal-hal negatif. Yang ibaratnya nyaman banget mencari cewek di sana kayak ini aja, model kayak ini aja kawan langsung main apa segala macam lah kayak itu. Tapi emang Bang sebebas itu. Orang siapa ya? Orang tuh kan peduli ya kayak individualisme banget gitu nah. Biar kayak misalkan ini rumah higa rumahnya tuh misalkan kebakaran nih. Ada juga kebakaran. Ikam pakai mabukan misalkan. Terus cuek aja kayak nah. Selagi kadang mengganggu. Di iklan. Shopee mengganggu. Apa hal aneh yang belum temui di kuliah kamu di Banjar nih? Yang agak beda lah Lon. Banjarbaru, Banjarmasin, Banjarbaru beda. Banjarbaru sulit sih ini. Aku ada sebenarnya. Tapi karena mungkin lingkup kita nih ini aja lah. Karena makanya aku kadang ngejudge. Misalnya kita di tongkrongan ini, karena tahu di tongkrongan BJB yang lain sama ada kayak di Banjar. Nah itu yang aku kada mau berbicara kayak itu. Nah maksudku hal yang aneh tuh kayak apalah, menyinggung lah kayaknya. Misalnya aku nyambat jarku, aku tuh selalu di tongkrongan ini kada suah mengalami itu, tapi di sana tuh hal yang biasa. Jadi sana ada kayak misalnya contoh misalnya Ikam nih pinjam duit tahun aku pinjam duit yang kita aja hitungan kita aja nongkrong jarang udah pinjam duit, jarang banget pinjam duit yang ibaratnya berhutang tapi dibelikannya berjeda seminggu. Nah kayak itu paling ada. Misalnya aku berhutang lawan kameramen nih, langsung bayar malam ini juga karena aku ada duitnya. Nah, amun yang aku rasakan di sana, bebilah aku dapat duitnya, hanyar kalau aku bayar. Nah itu yang mula aku tuh jadi resah menggasal minjami duit, paham? Iya. Misalnya padahal orang percaya aja, kayak misalnya kayak lumrah lah kayak itu minjam duit ya. Dan sebenarnya ada yang lumrah benar juga. Sarik ada yang sarik juga bahwa kalau misalnya mau bayar hutang apa segala macam gitu nah. Tapi hutangnya kalau mau dicicil juga gitu nah. Kayak model apalah, ngopi bisa, apa segala macam bisa. Tapi hutang kada dibayar, nah kayak itulah. Gitu. Iya. Tapi sesama lingkup kawan, paham lah, lingkup tongkrongan juga kayak itu nah. Jaka ibaratnya orang lain nggak, yuk aku ada apa-apa juga. Ibaratnya orang lain yang kayak itu, asal ada kekawanan dia, ternyata di sana kan terkejutnya kayak itu. Apalagi sudah minum dulu kameramen. Aman. Kalau bapak juga anak minum silakan, lunak jabung sini bapak Andira silakan. Nah, kita terbuka aja dengan kameramen. Nah itu yang cair tuh. Itu lah jadi baju putih dah. Lanjut. Hambar aja orang. Nah itu yang kopi. Menurutku kada jarak kada bisa masih ku terima gitu. Apalagi masalah betitip. Bapak absen. Betitip. Mentitip nukar ini nukar itu. Kena kada dibayarin. Awam. Makin yang kayak banyu putih. Banyu putih. Misalnya harga banyu putih 4.000 nih. Kita ada 2.000 aja, kena lajak 2.000 nya. 2.000 loh. Maksudku baik kedusagin, baik. Ya sudah ikhlasakan dia 2.000 tuh kayak itu nah. Maksudku nih kayak ini nah. Ini sistemnya guys ya, sistemnya ketika Ikam bertitip lawan orang, paling kada kita nyiapkan duit pas. Itu paling kada benar atau lebihan. Kan kayak itu nih konsepnya ya ada. Ayo misalnya kita nukar minum 6.000, kita julung 10.000. Misalnya nih aku ada angsurannya cuma 2.000, kada apa-apa Jak. Nah itu kan hal yang normal aja, karena ibaratnya aku sudah bertitip lawan orang. Nah tapi ketika misalnya duitnya pas, ya kada apa-apa juga kayak itu nah. Karena kita sekawanan juga kayak itu nah, duit pas ya kada apa-apa. Ini kan duit kurang, yang itu tuh berkali-kali, makanya kita nih jadi olehnya bertitip-titip nih. Karena satu orang itu kayak ini aja nah. Ini
kameramen lo nikam bertitip banyu 4 buting. Ini bayar harga baju misalnya 5.000. Yang bayar 5.000 cuma ini, ikam 3.000 nya 4.000. Sudah rugi 3.000 loh. Nah, 3.000 di mana ikam hendak memberi konten. Nah, kayak itu maksudku yang itu kayak apa ya, beda lah gitu. Uyuh benar kelasnya maksudnya ya kadang kita kan laporan lah ibaratnya kita nih 1.000 aja nih, kayak aku misalnya kan aku bikin banyak aku julung 4.000 aja karena dana 1.000-nya jarku misalnya purun nih kamu mana 1.000-nya sini orang goblok aja loh kayak itu maksudku nyambut itu, kecuali ibaratnya kita tahu posisi orangnya, misalnya orang ini yang kita titip ini ya tahulah dalam keadaan apakah ada masalah apakah. Nah tapi aku ada teori Jakai yang aku belajar nih. Ada wah jauhnya lompatannya lah ke teori ini. Teori apa nih? Ini teori tentang pertemanan tentang, kada tentang budaya hidup orang Banjar. Nah ini kada tahu di buah nikah relate atau kada, tapi aku pernah nulis ini tugas kuliah, disuruh mencari tentang filsafat pokoknya di daerah masing-masing. Nah aku ini mencari filsafat moralnya. Tahu lo moral lo? Karena bang ini sifat loh. Moral nih tentang yang baik dan buruk lah gitu. Ya. Gimana? Jadi masyarakat goblok. Ya betul. Habis itu Anak tolong. yang kutemukan lah masyarakat Banjar itu ya individualis dan materialis. Materialisnya apa? Materialitan. Ya kayak itulah materi pokoknya. So tahu anjing tuh. Hanya dari Orang materinya. filsafat menilai Tahu. Kan jadi secara umum. Kan misalnya rata-rata nah, itu aja sudah. Kamu kan termasuk di rata-rata itu, Ri. Kamu orang istimewa anjing. Kamu ada pokoknya. Kamu serius banget. 99% lah, 1% nih kamu. Kematian nih kamu sih ngentot banget. Apa? Tapi kamu setuju lah dengan teori itu. Yang bilang kalau misalkan orang Banjar tuh secara umum sifatnya individualis, materialis ya. Sebenarnya ini ada orang Banjar Jepang. Aku melihatnya lamunnya secara dua buting loh nih. Langsung individualisme individualisme sama materialisme. Oh. Berarti ada dua gitu loh. Ya. Kemudian dipikir-pikir berarti egois dong. Gitu nah. Bukannya egois, jadi lebih Kadang ini sudah individualis, materialis lagi. Iya loh. Egois kada. bisa jadi. Nah makanya jarku bisa mun aku kemungkinan iyalah, kemungkinan melihat tuh iya. Karena apa ya tadi tuh kayak kita aja nah, kayak kita misalnya ikam nih bisa pacar orang sini kayak itu nah. Misalnya ini bisa pacar misalnya kayak sudah loneri lah, misalnya 5 tahun lah, misalnya loneri ini sudah nih tapinya lagi nah makanya jarku kita balikan lagi kemana nih, kulturnya kemana arahnya. Misalnya kita arahnya ke kayak Erin ini kan jarku 5 tahun tadi, Erin 5 tahun banyak soalnya pacar Erin ini nikah lawan orang lain yang sudah mapan, yang sudah bisa duit apa segala macam ada. Nah itu termasuk individualis materialistik kan? Nah ini kenapa picik-picik? Bagus dong. Di sini jangan apa juga. Bentar. Aku saya ada nulisnya mana ya? Putuk mana? Filsafat Nusantara. Dia jangan kabur-kabur. Sinilah. Ini lagi bodoh banget, Cok. Di sini coba di depan kamera ke itu, goblok bodoh. Mencari di HP, Cok. Tadinya tahu. Jadi kan di depan dirbung aja, sepengetahuan kita aja, harus buka HP. Karena ini kritik orang. Dari mana tuh aja teorinya? Siapa juga mengkritik, bungul di channel YouTube yang sedikit subscriber. Nyamuk. Kenyamukan ya? Apa? Kenyamukan.
penyamukan. Awet dah ini nyamuk kan. Mandi Mandi. minimal tuh mandi. Nah, apa materialistic individualism menurut yang kamu pelajari itu kayak Nah, apa? habis itu jadinya tapi di sini ya ada sisi positif atau negatif ya. Itu kayak bahasanya sisi negatifnya tadi mungkin yang jadi kamu tadi orang bisa jadi egois, terus memandang itu hanya dari segi materialnya aja gitu. Nah, tapi ada sisi positifnya aja orang belajar yang dengan sifat individualis dan materialisnya tadi tuh akhirnya memandang hidup itu sebagai sebuah perjuangan gitu. Setelah sudah jauh memandang hidup itu sebagai perjuangan kan mikir lah, oh ya pak, ini relate enggak? Kayak ini aja. Paham. Misal aku anak bisi, aku hendak dapat IPK Dah ya, aku tinggi, paham, gitu aku kan. paham dah. Nih, aku posisinya bakawanan. Ketika aku nih ada sesuatu yang dasar bujuan aku gapai, aku harus meninggalkan pertemanan ini, gasan apa yang aku capai. Jadi ibaratnya yang materialistik nih ya, apa yang hendak aku capai itu loh. Dan kita egois jadinya gasan mencapai itu tuh, itu yang disebut perjuangannya ya kada. Nah, pokoknya sama ya. misalkan kayak kita anak bisi nilai yang bagus, pokoknya kita belajar, kita kan ada kepikiran kayak, oh orang tuh sudah ditakdirkan jadi kayak ini. Oh bagi kita orang banyak ada, oh ada aja. Namun aku hendak, aku bisa aja. Nah. Kan ada yang kayak istilah, wah biar aja, sudah kayak takdirnya kayak ini ya. Nah gitu nah. Aku menurut itu sepakat bang, lawan konsepnya tuh. Karena kadang rasaku tuh terpakai juga gasan yang lain. Kada gasan di daerah kita aja gitu nah. Mungkin di masyarakat lain kayak itu nah itu beda. Ini misalkan memandang hidup itu sebagai sebuah takdir yang sudah ditentukan misalkan. Kada. Berarti kan kayak ini, berarti cakupannya kayak ini. Berarti cakupannya kayak ini. Memungkinkan ada orang yang sudah bisa apa yang semuanya dicapai memakai teori itu. Nah, ya kalau misalnya nih aku sudah lulus, misalnya aku bisi ini, bisi itu, bisi macam-macam lah, atau bisa apa aja. Aku udah berkawanan dia intinya. Kenapa kawanan dia? Karena terpakai teori itu tuh. Karena aku materialistik juga, ibaratnya aku nukar ini langsung kawa. Gitu nah. Aku yang hendak berkawanan juga kawa. Materialistik tuh bukan berarti kaya, ada. Iya maksudku semuaan yang kawa digapai, paham ada? Misalnya, iya kada usah masalah duit lah. Kayak misalnya jarku tadi tuh, kayak misalnya aku pintar. Karena aku cuma merasa aku sudah pintar, aku ada apa aku berkawanan. Tapi aku di rumah, aku gawi apa yang aku perjuangkan nih. Kayak itu nah. Tapi aku tetap berkawanan juga. Ada yang model menjauh, kayak model egois lawan diri sorangan. Misalnya tiba-tiba dalam menggawi sesuatu ada yang minta tolong, aku bantui, berarti kan tetap pakai teori itu. Tapi menurut orang sini kayaknya ya tadi tuh harus ada sesuatu yang hendak dicapai dulu, kesan meninggalkan individualisnya nih. Nah kayak itu. Nah ada lagi Jakai, jadinya jadi orang habis yang tadi orang Banjar itu memandang hidup itu sebagai sebuah perjuangan ya. Habis itu jadi yang buruk bagi orang Banjar itu adalah orang yang kada punya apa-apa gitu. Bukan tujuan, kada punya skill kan. Kalau kita dalam hidup misalkan hidup di Banjar nih gitu, hidup itu perjuangan. Terus kalau anak mencapai satu tujuan tertentu kan pasti membutuhkan skill ini. Kalau anak misalkan contoh aja kayak itu, misalkan anak masuk surga nih, mereka malim, sembahyang, apa segala macam, itu kan bentuk perjuangan ikam gitu nah. Nah orang yang kada ada perjuangan itu dianggap buruk oleh masyarakat Banjar. Orang yang kada punya jiwa petarung. Ada kamu ambil ini dari mana? Ada. Ambil teori ini ada di buku kah, ada di jurnal. Oh. Kayaknya misalnya rasaku apalah, kamu dipikir-pikir kayaknya general bang. Ini kada di sini aja. Gitu. Kada di sini aja kayaknya. Oh kada di Banjar aja. Kada. Kayaknya lah makanya jarku kayaknya di luar kota. Duduk bang deh. Di luar kota kayaknya ada juga yang kayak itu. Ada yang di sini aja, tapi secara teori tadi, dasar bujur ini meneliti dan dasar bujur di luang lingkupnya kayak itu, berarti iya tuh terjadi hal-hal yang kayak itu, misalnya di panat anjing, di apa? Misalnya di ini Bali lah. Ini kayaknya
supaya kada terlalu panjang juga lo, mungkin kita ke intinya aja langsung karena ada pertanyaan dari Siapa? komentar-komentar orang. Pertama Mas siapa? Makna. Mas siapa? Makna. Mas Makna. Ada pertanyaan dari siapa? Pertanyaan dari user 787. Nyoba akun nih. Anu Jar. Oh ya. Oh kada, ini nyuruh ini kata-kata hari ini Jar. Ini ujuran. Kata-kata ini dari user 798765543. Nah tuh. Aku udah Kata-kata hari ini Pak Vincent. Kamu aja. Jangan sebelum menutup spoken ini kata-kata hari ini. Mengutip apa juga? Mengutip. Yang sudah boleh pulang.